Oke, kembali lagi di channel gue Berto Ansila dan kali ini gue pengen nge-review sebuah benda yang udah lumayan lama ya umurnya, yaitu Lego Micro Fighters Star Wars Micro Fighters Millennium Falcon. Dan ini adalah Millennium Falcon yang versi pertama ya, karena kan setelahnya itu ada versi yang episode berapa itu? Episode 7 ya, kayak episode 7 atau episode 8 ya? Episode 7 deh kayaknya, yang ada Chewbacca, sama ada versi satu lagi yang emang versi modernnya ini masih pakai radar dish yang sama, apa radar yang bulat kayak gini juga tapi bentuknya agak lebih modern dan bentuk rambutnya Han Solo juga lebih bener. Tapi emang ini yang versi pertamanya. Di sini dia nih set rilisan 2014 kalau nggak salah, dan gue pengen cerita dikit sih. Ini mungkin nggak tahu ini cerita sedih apa cuman sekedar sharing aja. Jadi ini dulu gue belinya di Books and Beyond Karawaci, gue inget banget. Dan gue dibantu mantan gue waktu itu, dia punya membershipnya Books and Beyond itu. Terus juga kebetulan kalau gue nggak salah inget semua barang diskon 10% apa kurang lebihnya kalau gue nggak salah inget juga. Dan dengan kartu membership itu diskonnya jadi nambah dan gue dapat harga ya ini ya lumayan agak murah lah. Gue lupa sih berapa ini harga SRP-nya atau harga retail umumnya berapa, cuman lumayan lah. Dan ini ya udah dari 2014. Kalau gue nggak salah inget waktu itu gue belum lulus kuliah. Cewek gue juga 2 tahun di bawah mantan gue 2 tahun di bawah gue, ya kayak gitulah. Jadi ini Millennium Falconnya, ini Han Solonya. Ini juga masih Micro Fighters yang masih pakai series berapa gitu ya. Kalau yang gue ingetin lagi yang Razor Crest kan udah enggak gitu. Tapi kalau si kalau si ini masih pakai series. Jadi kalau nggak salah inget dia kalau nggak series 1 series 2 deh. Pokoknya udah lama banget lah ini. Ini minifigurnya kayak gini, kita bisa lihat dulu lebih deket ya. Coba gua atur lightingnya dan fokusnya. Di sini dia Han Solo pakai rambut yang kurang sesuai sih sebenarnya. Rambutnya Han Solo tuh nggak kayak gini sih. Dia masih pakai rambut yang apa ya, seadanya dari Lego lah bisa dibilang. Terus juga dia ekspresinya kayak gini nih, ekspresi senyum pede gitu ya. Dan gue suka nih bagian printingnya, bagian dagunya detail kayak Indiana Jones. Padahal dia tuh dapat luka yang ada di Indiana Jones itu. Gue lupa sih Harrison Ford itu dapat luka yang ada di dagunya ini dari kapan. Tapi kesannya kayak ini dipakai ke bawah juga ada penjelasannya di Indiana Jones ketiga ya waktu itu ya. Film Indiana Jones yang ketiga waktu itu. Ya ini printingnya kayak gini. Bagian badannya, bagian belakangnya kayak gini. Nah ini sebenarnya yang rada aneh sih printing ininya ya. Printing bagian buckle beltnya ya, bagian beltnya lah. Ini tuh kayaknya ini ini mungkin akan kelihatan agak aneh. Gue fokus bagian selangkangannya, tapi memang kayaknya punya gue atau mungkin pada umumnya Han Solo ini ada printing error di mana bagian tengah persis buckle-nya ini nggak menyeluruh kayak bagian yang ada di pahanya gitu loh. Yang paha kiri, paha kanan nih ada kan print buckle-nya, tapi bagian tengahnya nggak detail gitu loh. Terus juga agak error gitu, nggak lurus kayak ini, nggak lurus ini kan yang tali coklat ini terus nggak nyambung ke bagian yang sini juga. Aneh sih memang. Tapi bagian badannya aman sih, bagian badan aman, bagian muka aman. Ini kalau kalian lihat, gue nggak tahu ini jelas apa enggak, tapi warnanya mungkin karena di print di badan, di torso warna hitam, jadi warna krem kaosnya nih nggak pop out gitu loh, nggak pop out kayak warna lengannya, karena kan emang ini warna plastik lengannya kayak gini. Terus juga bagian belakang mukanya kayak gini, muka yang lebih kayak concern atau penuh pemikiran gitu, beda sama muka yang satunya. Terus juga di sini Millennium Falconnya kayak gini, kecil, lucu ya. Kita bisa ngeliat kesan pertamanya adalah lucu banget, ukurannya chibi kayak SD Gundam lah. Menurut gue Micro Fighters tuh, gue lupa sih gue udah pernah nyebut di reviewnya Mando apa belum. Maksudnya ini tuh emang untuk memudahkan orang dapat minifigur tokoh manapun ya. Satu itu, kedua ini memang versi murah kalau
beli apa namanya, beli yang ukuran normalnya kegedean dan nggak ada tempat majang, mahal juga. Ini versi murahnya. eh Terus juga apa ya, selain versi murah tadi gue mau nyebut apa sih? Versi murah kecil, dan juga kalau misalkan yang polybag gitu ya, polybag itu tuh nggak nggak cukup aja gitu. Kalau polybag kan kayaknya lebih lebih sederhana, komponennya lebih sedikit. Ini pun kayaknya nggak ada 100 piece deh. Nggak ada 100 pieces deh kayaknya jumlah komponennya ya, termasuk komponen cadangan gitu. Sayangnya emang kotaknya udah gue buang, kertas manual juga gue nggak tahu ada di mana. Iya kayak gini sih, dia pakai biru bening juga di bagian belakang. Udah agak ini karena udah usia juga, udah agak rusak kayaknya sih. Entahlah. Si ini ada lecet-lecet, tapi ini memang asli Lego ya. Kayaknya ini dulu KW-nya juga bertebaran deh, tapi gue cukup apa? Gue ingin meyakinkan aja bahwa ini Lego asli gitu. Terus juga di sini dia ada detail cockpitnya ya, kaca atau windshield atau kanopi cockpitnya gitu, hitam. eh Bukan stiker juga, bukan stiker, terutama udah benar-benar ditampograf. Jadi enaknya Microfighter sih, sepengetahuan gue, dia tidak mengandalkan stiker sama sekali. Bener-bener apa yang dirakit itu udah mengandalkan pieces Lego aja gitu, nggak pakai stiker. Dan ini pun udah di print langsung di komponennya yang kayak kepala droid ini kan. Terus juga ini juga karena udah tua pun, ini gue, oh ya ini sebelum gue lupa juga, sebelum apa, gue nge-review ini karena memang abis gue cuci ya, kayaknya juga belum bersih-bersih banget di beberapa bagian. Ini kayak di belakang sini masih kotor, di sini juga masih kotor, kayak gue nyikatnya kurang bersih deh. Iya, ini bagian sini juga masih kotor, gue nyikat dan ngerendamnya kurang kurang maksimal gitu. Dan selain memang ada beberapa tempat yang masih debunya masih agak nempel, jadi malu gue nge-review ini debunya masih nempel. Yang pasti ini udah ada color degradation ya, atau discoloration gitu. Aslinya ini harusnya nggak sekuning ini deh. Kalau kalian lihat ini abu-abu agak kekuningan, menurut gue karena usia sih. Tapi anehnya malah yang bagian lain belum belum terasa menguning sih. Komponen-komponen lain belum terasa menguning sih. Ini juga udah gue sempet sikat juga, tapi memang dia warnanya paling beda gitu abu-abunya dibanding abu-abu muda yang lain. Kan ini ada abu-abu muda, abu-abu tua, merah tua juga bahkan. Tapi memang ini mulai kelihatan menguning, terutama ini juga bagian bening yang ini mulai menguning. Selain ini birunya sih masih lumayan aman ya, meskipun kayaknya ada lecet gitu, kayak mungkin karena entah gimana, gue juga agak susah sih menjelaskannya. Tapi emang dia agak agak kurang jernih gitu, tapi bukannya butek ya, ini cuman kayak ada partnya kayak lecet gitu bisa dibilang. Iya, tapi memang selebihnya emang agak menguning aja sih di bagian sini, sama lampu depan ini udah menguning gitu. Dan juga yang gue lupa gue sebutin juga ya di di video Mando terutama dan Ewing, ini tuh adalah kayak tunggangan yang ada di mall gitu loh. Tahu kan yang di depan, apa bukan depan mall ya, maksudnya tunggangan anak-anak yang di mall, atau mungkin beberapa minimarket ya. Gue nggak mau nyebut merek, nggak mau nyebut nama minimarket, tapi kan ada beberapa di mungkin di luar Jabodetabek atau daerah Jabodetabek yang emang pinggiran gitu. Dia tuh ada tunggangan kecil gitu kan, yang kayak buat anak-anaknya nunggu, apa, buat anak-anak nunggu ibunya belanja gitu. Terus ya kayak gitulah. Dan waktu gue pertama kali beli ini di 2014 dulu ya, memang set ini kerasa kayak gitu sih, karena ini kita bisa langsung dudukin si Han. Ini pun juga seret ya, artikulasinya tuh yang seret terutama di bagian kedua pundak sama kedua kaki nih. Mungkin karena udah tua juga, padahal biasanya action figure mainan gitu ya, kalau udah sering dimainin tapi juga udah berumur kan biasa kendor. Tapi mungkin karena ini gue jarang mainin kali, udah jarang mainin tapi masih gue pajang gitu. Iya, dia kayak kayak tunggangan anak-anak yang ada di mall, di time zonean gitu, di arcade, maksudnya di arcade. Kayak arcade masih nggak sih? Kayaknya masih lah ya. Iya, memang kesana kayak gitu sih. Waktu gue pertama kali punya ini memang Microfighter pertama gue juga. Microfighter pertama dibantu apa diskon dari toko dan membership card mantan gue waktu itu. Ya kayak gini lah. Dan sebagaimana mestinya Han Solo, dia duduknya memang di sini sih, nggak di tengah.
Terus bagian bawah ini cuman kayak landing gear, nggak ada turret yang bawah gitu, nggak ada blaster yang bawah. Sayang juga sih, tapi ya emang ini cuman set kecil gitu, buat apa dia punya dua-duanya ya kan. Kayak gitu sih. Ini rider disknya kayak gini. Ini rider disknya juga masih kuat sih nempelnya, nggak ada retak apa gimana ya. Amit-amit jangan sampai ada retak di bagian klip ininya sih. Terus juga yang kalian bisa lihat tentunya di sini turretnya masih pakai flick missile ya. Nah, gue lupa Millennium Falcon yang versi Chewbacca gimana. Yang versi episode 7 ya, soalnya rider disknya udah kotak sih. Soalnya kan kalau yang di episode 6 seingat gue masih bulat ya, tapi kan ketabrak waktu kabur dari Death Star itu. Tapi ini dia masih pakai flick missile, sedangkan yang versi paling barunya keluaran berapa tahun yang lalu gitu, gue lupa, dia udah pakai stud shooter gitu. Ini memang kalau pakai flick missile kan harusnya gini ya, tapi ini agak repot sih karena kehalang ini kan, terutama kehalang round tile ini. Ya kayak gini lah, coba kalau misalkan gue pencet pakai jempol. Ya gini doang sih, kurang. Ini emang harusnya sih ditekan. Mungkin kalau anak kecil mungkin lebih bisa gitu, meskipun memang ruangnya lebih kecil. Jari mereka kan jari anak-anak kecil ya, tapi gue nggak tahu deh apakah mereka bisa gini. Karena kalau buat nyentil, gue keganggu sama ini sih. Gue pribadi dengan tangan segede gini, ini keganggu sama bagian yang belakang kan. Jadi kayak, ya kurang sih. Sehingga memang yang versi paling barunya dia udah pakai stud shooter kayak gitu. Ada gimmick apa lagi ya? Kayaknya enggak sih, dia cuman ini doang. Nggak ada gimmick sayap kebuka kayak U-Wing ataupun rampa belakang, pintu belakang yang kebuka kayak si Razor Crest. Tapi di sini tentunya ada perbandingannya juga. Ini sama U-Wing masih bersih banget. Ini juga Mando karena masih dibeli di tahun ini, jadinya masih bersih banget. Coba gua tengahin. Nah, iya perbedaan ukurannya segini sih. Untuk mereka berdua ya mirip-mirip lah, cukup mirip lah. Bedanya ini lebih bundar, kalau ini kan emang panjang aja gitu. Kalau ini kan Millennium Falcon lebih bundar. Tapi emang bentuknya bagus sih. Emang Millennium Falcon kan badannya lingkaran gitu ya. Terus bagian ini kayak huruf U, terus kokpitnya di samping. Iya lumayan keren lah. Terus kalau sama si U-Wing misalkan sayapnya gua kebelakangin, ya dia cuma beda ukuran sayap aja sih, tapi kayaknya dari ujung ke ujung kayaknya sama. Tapi kan kalau sayapnya dilipat ke depan tentu masih lebih panjang U-Wing. Keren sih, keren. Oh iya, terus perbandingan yang udah lama nggak keluar, ini sama Shodonya Cross Kamen Rider Cross, buat pembanding aja. Iya, perbedaan ukurannya seginilah. Jadi ya ini sih Microfighternya Millennium Falcon. Iya, kalau ditanya harga sih, gue kadang-kadang lupa nyebut harga karena kalian pasti pada penasaran harga. Ini karena udah 2014 gue udah nggak ingat harganya berapa, tapi gue akan jujur aja bahwa Lego tuh akan selalu mahal satu. Kalian kalau mau beli Lego lebih baik kalau belinya di e-commerce official store gitu, yang emang official store tuh karena gini sih, utamanya adalah vouchernya bisa kepake, lebih bisa kepake dibanding sorry ya pro seller gitu, atau bahkan toko biasa sekalipun. Kalau di official store pasti ada promo cashback lah. Gua jujur aja budak cashback. Gue cuma mau ngasih tahu bahwa kalau di ini memang lebih enak pakai cashback sih. Lumayan lah bisa buat beli atau bayar kebutuhan lain kayak gitu. Jadi ini udah lama banget gue nggak inget harganya berapa. Tapi kalau kalian cari di ini mungkin 200-300 deh kayaknya. Mungkin bisa 300.000 kali ya. Ini sih set yang nggak gede, cuman namanya barang udah tua, ya pasti mahal lah kayak gitu. Ya itulah. Dan kayaknya gue masih ini juga sih. Ini juga gue baru terpikir ya. Maksudnya gue baru ini terpikir sebelum gue mau ngerekam ini tuh, kayaknya gue masih mau keep ini deh. Karena ini cuman kayak, ya gue tahu ini ada nilai sentimentalnya, gue dibantu sama mantan gue. Ada diskon, terus diskon dari membership cardnya dia. Seingat gue kayak ada membership cardnya itu dapat diskon berapa persen lagi gitu. Jadi kayak ya udahlah. Gue akan keep ini sampai entah kapan karena ya itu sih, sekian untuk video review kali ini. Jika kalian berkenan, ya silahkan subscribe, silahkan like, komen juga kalau kalian ada yang punya.
microfighter yang ini terutama, atau mereka berdua juga gitu. Eh, Terus share mungkin ke media sosial kalian untuk ngasih tahu ke halayak ramai, hey ada yang punya mainan ini kayak gitu. Dan juga kalau ada yang mau dukung gue lewat Saweria, linknya ada di credit title, ada di bawah juga. Ya itulah seperti biasa, jangan lupa jaga kesehatan. COVID belum selesai, pakai masker, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.